Assalamualaikum Sobat River, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua, semoga dalam keadaan yang baik di tengah pandemi yang entah kapan ini selesainya ya. Tapi saya doakan semoga sobat-sobat semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini video yang baru setelah sekian lama dan ini akan saya coba bahas untuk cleaning crew yang biasa suka ada di dalam akuarium laut. Ini ada banyak sih jenisnya ya, tapi akan saya ringkas saja yang paling umum dan banyak ditemukan di pasaran yaitu hanya 5 saja. Nah, terutama untuk sobat yang baru memulai di hobi akuarium laut ini mungkin bertanya-tanya apa sih itu cleaning crew? Cleaning crew itu semacam cleaning service mungkin ya. Jika kita analogikan dengan pekerjaan sehari-hari itu seperti cleaning service yaitu yang bertugas untuk bersih-bersih di dalam akuarium kita. Nah, ini seringkali kan di akuarium sobat itu ada yang namanya brown hair algae atau green hair algae. Lalu lumut-lumut lain seperti bryopsis misalkan, bubble algae dan yang lainnya. Itu adalah salah satu tugas dari cleaning crew untuk membersihkannya. Nah, ini yang paling vital terutama untuk sobat yang baru cycling atau baru menekuni di hobi aquarium light ini. Ketika cycling biasanya itu di minggu kedua atau ketiga itu sudah muncul brown hair algae. Nah, banyak yang bertanya itu bagaimana cara menghilangkannya, lalu solusi menghilangkannya seperti apa. Nah, ini saya akan membahas di dalam video kali ini tentang para cleaning service yang tugasnya membersihkan akuarium sobat-sobat semua. Dan apakah ini memang perlu untuk ada di dalam akuarium atau tidak? Ya, itu sebetulnya opsional sih jika misalkan sobat bisa untuk mengontrol akuariumnya supaya nutriennya terjaga dan bersih terus, ya mungkin cleaning crew ini tidak terlalu diperlukan ya. Tapi untuk sobat yang kurang bisa untuk mengontrol keadaan nutrien yang ada di dalam akuarium, sehingga munculnya banyak nanti algae atau yang lainnya, itu cleaning crew sangat-sangat direkomendasikan. Untuk cleaning crew yang pertama ini adalah turbo snail atau bisa juga disebut dengan kata lain yaitu Astrea snail. Turbo snail ini adalah salah satu cleaning crew favorit saya karena dia ini dimasukkan ketika pertama kali akuarium kita mengalami cycling dan muncul brown hair algae. Jadi untuk sobat yang ketika proses cycling mungkin 2 atau 3 minggu lalu muncul brown hair algae, langsung saja masukkan turbo snail ini. Jadi tidak perlu ragu apakah nanti akan jadi masalah atau tidak, karena memasukkan turbo snail itu menjadi salah satu hal untuk menambah kadar amoniak juga di dalam akuarium sehingga proses cycling kita menjadi lebih sempurna. Nah, untuk lumut yang dimakan oleh turbo snail ini biasanya lumut-lumut pendek ya, tapi ada beberapa river yang bilang bahwa jenis seperti Dinoflagellates atau cyano juga dimakan oleh turbo snail. Secara langsung sih saya belum pernah lihat ya, tapi ketika dulu akuarium saya mengalami wabah dino itu, memang sebelum dilakukan blackout saya masukkan turbo snail, lalu urchin dan hermit crab, dan selang 3 hari kemudian semua dinonya itu hilang. Nah, apakah itu memang dimakan oleh turbo snail atau tidak? Tapi yang pasti untuk brown hair algae dan untuk algae-algae tipis yang muncul di live rock atau di kaca itu dimakan oleh turbo snail. Oleh karena itu, sobat river yang memang perlu untuk menghilangkan algae-algae tipis, silakan masukkan untuk turbo snail ini ke dalam akuariumnya. Lalu untuk yang kedua itu adalah hermit crab. Hermit crab ini sejenis keong ya, keong tapi untuk di akuarium laut. Untuk yang sering banyak ditemukan di pasaran yaitu blue leg hermit atau hermit crab yang berkaki biru. Walaupun sebetulnya ada juga sih yang berwarna merah, tapi itu sangat-sangat jarang lah ditemukan di pasaran atau di toko-toko ikan hias di Indonesia. Nah, untuk hermit crab ini dia bertugas untuk memakan green hair algae, tapi untuk yang green hair yang pendek-pendek jenisnya. Jika untuk green hair algae yang seperti bryopsis yang panjang-panjang seperti itu, sobat harus mencabutnya terlebih dahulu sehingga tersisa batangnya hanya sedikit, mungkin 1 atau 2 mili, baru makan. Nah, selebihnya dia memakan untuk jenis-jenis green hair algae yang lainnya. Nah, untuk harga di pasaran sendiri ini kisaran di Bandung sendiri itu dijual 5.000 sampai 10.000 lah. Saya rasa untuk di kota lain pun sama.
Namun ada sedikit catatan kecil untuk sobat yang ingin mencoba untuk memelihara hermit crab ini. Kenapa? Yaitu karena jika sobat memasukkan hermit crab berbarengan dengan turbo snail, itu ada kemungkinan nanti hermit crab ini akan memangsa turbo snail. Karena hermit crab ini pertumbuhannya cukup besar dan dengan cangkang yang dia gunakan pada saat itu otomatis tidak akan muat lagi di badannya. Seperti kita memakai baju, jika badan kita besar lalu bajunya kecil, otomatis kita kan ganti baju ya. Nah, sama halnya juga seperti hermit crab. Jika cangkangnya terlalu kecil, dia akan mencari cangkang-cangkang yang lain. Oleh karena itu, jika sobat ingin memelihara hermit crab bersamaan dengan turbo snail misalkan, usahakan sobat menyediakan cangkang kosong yang ukurannya lebih besar dari cangkang hermit crabnya, sehingga ketika nanti dia membutuhkan untuk cangkang baru itu tidak memangsa turbo snailnya. Lalu untuk yang ketiga ini ada Nasarius snail. Nasarius snail ini termasuk cleaning crew yang mungkin mirip dengan hermit dan turbo snail ya. Selain dari Nasarius snail ini juga termasuk dari snail carnivore. Jadi mereka memakan sisa-sisa makanan yang kita berikan ke dalam akuarium yang tidak termakan oleh ikan ataupun untuk koral. Nah, biasanya untuk Nasarius snail ini berfungsi untuk memakan bangkai-bangkai ikan yang memang tidak tercapai atau tidak bisa kita angkat dari akuarium ketika dia mati. Nah, untuk river-river pemula yang memang dalam masih tahap cycling, lalu memasukkan ikan, dan memang untuk tahap awal cycling beresiko ikan-ikan itu akan mati, silakan masukkan Nasarius snail ke dalam akuariumnya, karena nanti jika ikannya memang terindikasi mati dan hilang, kita tidak bisa melihatnya, kita tidak perlu khawatir itu akan menjadi membusuk karena akan dimakan oleh Nasarius snail. Nah, Nasarius snail ini memang sangat-sangat berfungsi untuk hal-hal seperti itulah. Jadi untuk Nasarius snail salah satu cleaning crew yang memang wajib yang ada di akuarium kita, karena yaitu tadi sisa-sisa makanan seperti udang, lalu pelet, lalu untuk ikan-ikan mati itu akan habis semua dimakan oleh Nasarius snail. Lalu untuk yang keempat ini adalah bintang laut pasir. Bintang laut pasir ini sama halnya dengan bintang-bintang laut yang lain, hanya dengan ciri khas dan corak yang memang berbeda. Bintang laut pasir ini berwarna putih abu-abu atau putih krem lah. Lalu untuk kegunaan dari bintang laut pasir ini, dia efisien, sangat efektif untuk mengkonsumsi detritus dan makanan yang tidak dimakan oleh ikan ataupun yang lainnya. Untuk bintang laut pasir ini bekerja secara nokturnal, jadi jika sobat tidak melihatnya pada siang hari, itu jangan khawatir atau jangan panik terlebih dahulu, karena pada siang hari biasanya untuk bintang laut pasir ini mengubur dirinya di dalam pasir. Nah, baru jika pada malam hari mereka keluar dan mencari makanan. Nah, oleh karena itu yang harus diperhatikan untuk sobat yang ingin memelihara bintang laut pasir ini, pastikan di dalam akuariumnya disediakan pasir dengan ketebalan minimal 5-8 cm. Karena jika kita bare bottom atau tidak menggunakan pasir itu kasihan ya. Kasihan kepada bintang pasir laut ini karena sumber makanan yang dia dapatkan itu di dalam pasir berupa detritus, lalu ada molluska, bivalvia, dan yang lainnya. Untuk cleaning crew yang terakhir ini adalah urchin atau biasa disebut dengan manggisan. Nah, untuk manggisan ini termasuk salah satu cleaning crew favorit saya juga, khususnya jika mengalami kendala lumut yang sangat parah di live rock. Karena pada dasarnya manggisan ini tidak efektif untuk membersihkan lumut yang ada di pasir. Tapi jika untuk membersihkan lumut yang ada di live rock, manggisan ini juaranya. Nah, untuk manggisan ini termasuk hewan yang nokturnal, sama halnya seperti tadi bintang laut pasir. Jadi kalau siang hari dia tidur di sela-sela live rock, dan pada malam hari mulai memakan alge yang ada di sekitarnya. Nah, hanya saja untuk yang wajib kita perhatikan untuk sobat yang ingin memelihara manggisan ini, diusahakan untuk koral-koral yang ada di sekitarnya itu ditempel atau dilem. Karena jika tidak, terutama untuk jenis-jenis zoa ataupun softies yang ringan-ringan, itu akan terbawa atau menempel pada punggung manggisan ketika dia melewatinya. Karena pada dasarnya duri atau tentakel manggisan itu lengket, sehingga
Apapun yang akan dilewatinya termasuk pasir-pasir halus atau pasir-pasir kecil itu akan menempel di tubuh manggisan. Itu yang harus diperhatikan oleh sobat ketika akan menggunakan manggisan sebagai cleaning crew di akuariumnya. Selain dari itu, untuk penggunaan manggisan ini mungkin hanya bersifat temporary atau sementara saja. Ketika lumut yang ada di live rocknya itu sudah habis, sebaiknya manggisan ini dikembalikan ke penjualnya atau diberikan kepada river-river yang lainnya. Karena jika tidak, kekurangan dari algae itu akan menyebabkan kematian untuk manggisannya itu sendiri. Nah, sekian saja untuk 5 jenis cleaning crew yang paling banyak sering ditemukan di sekitar kita atau di toko-toko penjual akuarium laut. Semoga ini bermanfaat informasinya untuk river-river semua yang memang masih kebingungan untuk bagaimana cara menghilangkan algae yang ada di akuariumnya. Nah, untuk sobat yang mempunyai ide untuk konten apa nih yang akan dibawakan di video selanjutnya, tolong bantu untuk ditulis di kolom komentar ya. Barangkali nanti akan coba saya review atau coba saya bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.